Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Makmun. Saya guru mata pelajaran seni rupa di SMA Darul Hikam Bandung, sekaligus sebagai peserta mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 bidang studi seni rupa di Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2018003398112. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10A SMA Darul Hikam. Berikut video praktik pembelajaran saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Udah sarapan kah? Alhamdulillah. Sudah. Mantesan sekarang kalian lebih semangat lagi ya, mengeluarkan energinya untuk persiapan pelajaran hari ini, pagi ini khususnya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasa memulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Untuk doa silakan diwakilkan oleh ketua kelasnya kepada Jazia. Mangga. Siap. Doaan. Allahumma ya alim alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dilantunkan doanya. Mudah-mudahan dengan diawali doa kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu dan ilmu bermanfaat bagi kita semua di masa depan yang akan datang. Kemudian teman-teman, seperti biasa kita akan cek kerapihan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran hari ini lebih nyaman lagi. Sudah dicek sampah-sampahnya tidak ada? Alhamdulillah. Untuk kelas ini luar biasa bagus, keadaan kelasnya nyaman. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya. Untuk yang hadir, tolong angkat tangan. Kemudian yang gak hadir, tolong sebutkan kenapa alasannya ya. Bapak akan absen dari urutan abjad A. Aisyah hadir. Akib, Aufa, Ayesa, oke. Vina, Falahudin, alhamdulillah. Zuen, baik, semuanya alhamdulillah hadir ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, semangat kita tetap terjaga ya, agar kita bisa menyerap pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita lalui di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya itu adalah kegiatannya tentang materi design thinking. Nah, untuk pertemuan berikut ini, alhamdulillah nih, kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan ini akan berproses yaitu dengan membuat sketsa atau blueprint tentang design thinking. Nah, sebelumnya Bapak akan cek terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran hari ini seperti apa. Oke, tujuannya itu pertama, diharapkan sedikit dapat menjelaskan konsep design thinking berdasarkan isu yang diamati. Nah, isu-isu yang sekarang ini sangat luar biasa berkembangnya. Menguraikan tahapan berpikir kritis, memberikan contoh implementasi dari berpikir kritis, mempresentasikan isu dan kondisi. Nah, itu adalah alur dari kegiatan hari ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah pertanyaan ini kenapa sih muncul di benak Bapak ya? Bapak akan nanya kepada kalian, kenapa sih kita harus belajar? Ada yang bisa berpendapat? Aku. Ya, boleh. Untuk mengembangkan pola pikir kita untuk semakin dewasa di setiap. Keren, luar biasa, Wid. Luar biasa sekali pendapatnya ya.
untuk mengembangkan pola pikir kita. Karena apa? Di sini apa yang akan terjadi pada 20 tahun ke depan? Kalian insya Allah akan menuntaskan perkuliahan terlebih dahulu. Setelah kuliah mau ngapain? Bekerja. Nah, pekerjaan di 20 tahun yang akan datang akankah ada? Ada. Banyak tidak? Banyak, lumayan. Bisa banyak, bisa tidak. Banyaknya apa? Peluang kerjanya, misalkan contoh, buka usaha sendiri. Nah, kita belajar desain gigi itu adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan pendapat sendiri, ilmu sendiri, kemudian ide sendiri untuk peluang usaha. Betul, Reno, terima kasih, luar biasa. Oke. Nah, berikutnya isu teknologi yang lagi hits saat ini. Apa itu? AI, luar biasa. Ya, jangankan kalian, gurunya pun masih menggunakan AI. Bukan masih, sekarang sudah menggunakan AI. Apalagi sekarang kecerdasan artificial intelligence tersebut, nah, bisa membuat kita apa namanya itu? Pertama, gak mau banyak berpikir. Benar gak sih? Betul. Nah, karena apa? Ketika kita mau cari jawaban, langsung muncul idenya. Cara ngelamar kerja langsung muncul, Bret. Nah, ini cara melamar kerja, bla bla bla. Cara membuat misalkan tugas kimia langsung muncul. Tugas kimianya apa? Luar biasa. Sekarang dikerjakan oleh AI. Itu membuat kita semakin malas. Yang kedua, peluang. Nih, Bapak pernah lihat di berita terkait penggunaan AI, yaitu reporter atau pembawa berita menggunakan AI. Karena apa? Di situ cost-nya sangatlah kecil, tidak harus menggaji AI-nya, kemudian tidak akan muncul yang namanya itu human error. Contoh misalkan kejadian yang biasa dilakukan oleh manusia, keceletot kah atau gimana kah, itu tidak ada di AI. Luar biasa. Apakah yang akan terjadi ketika peluang pekerjaan itu semakin sedikit dengan AI? Apakah kalian masih bisa diselamatkan? Kita harus bisa berpikir sampai situ agar kita tidak tinggal jauh dengan perkembangannya. Nah, seperti itulah teman-teman yang perlu kita harus waspadai. Oke, maka dari itu kita perlu adanya proses dalam design thinking. Pertama, ada empathize. Empathize itu sifat peduli dengan lingkungan sekitar, lingkungan yang ada di lingkungan kita. Misalkan contoh tentang kebutuhan. Kebutuhan masyarakat saat ini itu adalah kebutuhan untuk bekerja lebih optimal, bekerja mencari kebutuhan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Empathize itu bisa jadi ketika kita misalkan mencari ide dengan mencari ide dari pihak Ikhwan misalkan, nah di situ tuh ada yang namanya kebutuhan manusia, misalkan untuk Ahwat. Nah, kebutuhan saat ini apa? Yang paling urgent skincare. Nah, Ikhwan, makan. Berarti idenya untuk perempuan mah bisnisnya peluangnya adalah skincare. Untuk laki-laki adalah makan. Berarti pikirannya adalah tentang cari nafkah, makan terus. Ya, realistis. Nah, setelah mencari empathize misalkan, terus didefinisikan apakah makanan seperti apakah yang dibutuhkan, didefinisikan, dijelaskan lebih konkret lagi gitu. Nah, di situ perlu adanya ide. Nah, ide ini sangat penting sekali karena kalau misalkan nggak ada ide, kita bisa kalah dengan negara-negara maju, dengan pesaing-pesaing kita. Misalkan makanan, bisnis banyak, makanan skincare banyak, tapi ide yang belum kita kembangkan nih. Karena di sini ide itu sangat penting, gitu ya. Pertama dari bentukan bahan yang dipakai, misalkan dari skincare. Makanan unik apa yang kira-kira akan viral. Nah, kemudian kira-kira
apakah yang bisa makanan yang tidak layak makan dulunya misalkan bisa dimakan aneh. Jadi makan unik seperti itu biasanya akan diburu. Nah, setelah itu kita akan membuat prototipe. Prototipe ini adalah rancangan di mana si benda tersebut masih dalam bentuk uji coba atau beta disebutnya. Nah, uji coba ini perlu adanya pengujian dari pihak A, B, C. Karena apa? Ketika kita misalkan langsung mau menjual ke pihak lain, nah di pihak lain belum tentu itu akan misalkan langsung dijual ke masyarakat, belum tentu semuanya akan suka dengan apa yang kita buat. Dengan prototipe tersebut sebelum dijual ke masyarakat luas, kita perlu adanya pengujian terlebih dahulu agar itu tuh sudah benar-benar maksimal gitu ya. Oke, teman-teman ya, mari kita simak terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk diskusinya. Nih, ada sebuah video tentang ide-ide kreatif dari teman-teman kita ya. Oke, pertama apa nih? Nah, ini apa? Vacuum cleaner yang bikin sendiri. Ini simpel, bahannya dari kardus. Kemudian pakai dinamo juga untuk memutarkan. Nah, jadi sapu juga dipakai untuk mengait atau untuk menyerap si kotoran ya. Lanjut nih, yang lagi viral lagi ini apa nih? Buset, di Twitter Cina ada beginian, bagus banget, kita coba bikin sendiri. Si Uji. Gambar lagi aja biar lebih bagus. Soalnya udah ada gambar dari print aja bang fotokopi paling cuma habis 1.000. Udah gitu tinggal kita potong-potong deh biar Ini sederhana, tapi unik ya. Ini baru-baru ini, dulu belum ada. Dulu mah ada sih, cuman nggak seperti ini. Semakin sini semakin simpel dan unik. Tapi lampunya kelas. Tapi ternyata di sini masih banyak banget kurang itu ya. kelas banget ya. Ya, keren. Nah, satu lagi. Nah, ini adalah salah satu terobosan. Misalkan kalian suka lupa dengan tutup botol. Tutup botol hilang kemana? Barangkali ada seperti itu. Solusinya seperti ini, diputer. Sudah ini. Luar biasa. Ya, Bapak yakin sudah tidak sabar ya kalian untuk diskusi. Ya, pertama ya harus kalian siapkan, yaitu tentukan temanya ya dengan teman kalian, dengan kelompok kalian. Bagaimana tema yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kita. Diskusi. Cari informasinya melalui internet, boleh, buku ataupun apapun itu. Ide-ide tersebut silakan rundingkan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, yang mampu digarap oleh kita. Jangan sampai kita mempunyai ide tapi idenya nggak kesampaian. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Oke, selanjutnya buatlah sketsa prototipenya, yaitu atau blueprintnya. Ada empathize, ada define, ada ide, ada prototipenya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Nanti ini mah makanan kan? Nah, di sini misalkan mempunyai blueprint kebab. Kemudian empathize-nya ingin membuat gado-gado yang kebaca. Secara unik. Apa itu? Nah, kemudian ada define-nya, membuat produk bla 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 bla. Nah, idenya apa? Jadi kebab dengan nasi goreng misalkan dicampur, jadilah kebab goreng. Oke. Nah, setelah itu di sini contoh yang lain, design thinking apa ini contohnya? Nah, itulah pokoknya ya, cilor. Bisa jadi aci pakai telur. Nah, ini
bisa kita kembangkan dan bisa jadi unik apabila memang sudah dicoba dengan teman-teman sejawat dulu ya, bisa keracunan nanti ke orang lain. Kalau kita keracunan habis. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu Bapak minta hari ini untuk diskusi kelompok. Silakan kelompok yang kemarin untuk runding lagi. Sok, silakan langsung dalam hitungan 3, 2, 1. Ini Bapak mempunyai LKPD. Nah, di LKPD ini ada rules untuk pengerjaannya. Nah, di sini Bapak akan bagikan per kelompok 1. Silakan untuk diisi LKPD-nya. Di sini ada bermacam tugas ya. Nah, tugasnya tersebut silakan bagaimanapun caranya dalam waktu setengah jam ini bisa terselesaikan dengan diskusi. Jadi semuanya mendapatkan bagian kelompoknya, bagian tugas-tugasnya. Ini tidak ada yang menganggur, oke? Nah, ini Bapak akan bagikan kembali untuk lembar pengerjaan blueprintnya atau prototipenya. Nah, silakan dikerjakan di kertas gambar. Oke. Nah, silakan diskusi dengan teman sejawatnya, dengan teman kelompoknya, agar semuanya bisa selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yuk. Dibereskan ya, ini dibereskan jadi nilai. Ya, dan
untuk pengalaman saat belajar dan juga menyimpan tempatnya sama mengelola tempat saat belajar, misalnya meja kecil yang Empat ini nanti seluk beluknya baru orang-orang di sini yang ngasih konsep pemikiran gitu ya. Oh ini gitu apa? Memerankan banyak anak. Oh banyak anak. Banyak anak buat pakai perspektif anak insomnia atau susah tidur. Muncul karena kepenasaran atau muncul karena dari lingkungan sekitar yang Oke, baik teman-teman, bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ya, alhamdulillah. Waktu sudah tinggal sekitar 10 menit lagi. Sekarang kita akan meminta untuk presentasi dari setiap kelompok ya. Untuk kelompok pertama dari kelompok Reno, silakan untuk tampil ke depan. Presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan ya terkait prototipe yang akan dibuat. Silakan. Oke, langsung aja kita presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bertanya. Memperkenalkan diri, saya Pak dan masyarakat saya ini. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai produk desain kami yang diantaranya adalah apa namanya? Silakan jelas dan silakan jelas. Berikut beberapa kriteria dalam desain kami. Yang pertama adalah hasil efektif, yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna produk dalam menata hiasan dengan efektif dan juga efisien. Kemudian lanjut dengan definisi dari produk kami yang diantara itu untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan yang berbahan dasar dari bahan tanah liat demi mengurangi limbah plastik di lingkungan masyarakat. Keren. Terakhir adalah ideasi dari produk kami, yaitu memproduksi produk yang estetik dan juga bernilai tinggi sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di zamannya. Itu ada yang ditanyakan? Yang lain silakan sebelum ditanggapi sama Bapak, barangkali yang ditanyakan. Boleh. Untuk Kenapa kalian membuat ini? Mungkin dari produk yang kita buat mungkin secara general produk-produk yang dapat dikatakan lebih ke nilai-nilai hias-hiasan, furnitur yang lebih ke merujuk pada nilai estetika. Dikarenakan zaman-zaman sekarang kebutuhan masyarakat akan kosmetik dan juga penampilan mungkin menjadi salah satu prioritas yang biasanya pada umumnya menjadi hal-hal yang general di masyarakat. Maka dari itu kami memilih desain-desain ini sebagai salah satu produk desain thinking kami. Mungkin itu jawabannya.
Boleh. Ya, kasih pulang. Mau nanya bahan-bahan yang kalian itu tuh kalian modalnya berapa, terus kalian mau jual berapa, ujungnya berapa? Waduh. Kira-kira kalau misalkan dengan bahan yang seperti ini gitu ya, kalian beri berapa tuh bahan claynya? Kemudian cerminnya berapa? Biasanya dengan baja 1 kilogram tanah liat itu sekitar 14.000. Lalu kita akan membeli dengan saatnya saat akrilik serta tahan cermin, jika cermin yang kita bulat atau yang kotak, nanti tinggal kita hias. Untuk modalnya mungkin kita sekitar untuk satu ini sekitar ya cuma 10.000 untuk satu bahannya. Kalau yang tekan gelas, kalau yang cermin sekitaran 30.000 untuk modalnya. Dan kita bisa jual dengan harga 40 sampai 50.000. Iya, 40 sampai 50.000. Bagaimana, Restu? Oh, terjawab. Siap. Hebat. Oke. Ya, terima kasih. Silakan untuk ditutup. Untuk kelompok ini bagus ya idenya. Silakan ditutup. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya bagus. Penampilan dari kelompok Restu, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok berikutnya, Bapak minta kelompok Restu untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kita bakalan membuat lem. Jadi apa sih itu apalnya? Lafalem itu kenapa kita buat lafalem? Karena dari anak-anak sekarang yang kerjanya main gadget jadi susah untuk mengontrol waktu tidurnya, jadi kita membuat lafalem supaya meningkatkan kualitas tidur. Kami juga melihat bahwa anak-anak siswa di SMA Darul Hikam cenderung memiliki mata pandai, yaitu mata yang dikatakan kekurangan tidur, yaitu selain kurangan tidur itu juga dikarenakan kualitas tidurnya yang kurang baik. Nah, oleh karena itu kami menciptakan lafalem. Dikarenakan oleh lafalem ini dia dapat meningkatkan kualitas tidur, dikarenakan lafalem ini memancarkan cahaya, yaitu cahaya biru yang biru dan juga kita bisa biru dan ada merah. Nah, di mana biru dan merah ini menurut peneliti biru dan merah dapat meningkatkan kualitas tidur seorang anak ketika seorang anak tersebut tertidur dengan laki-laki, walaupun dia tidurnya cuma 4 jam, 5 jam, seharusnya seorang anak harusnya tidur 8 jam, dan di mana kualitas tidur tersebut yang tadinya 5 jam bisa setara dengan 8 jam, seperti itu. Luar biasa. Saya mau ditanya. Ya. Kenapa? Yang tanyakan yang lainnya? Rama dari tadi. Rama dulu. Aku pengen nanya, Kenapa? kan tadi yang dijelaskan tuh kan positifnya aja dari lampu lafalem ini. Kekurangannya apa aja? Kalau bisa dijelaskan. Oh ya, kalau kekurangannya sih paling dari alat dan bahan, karena kita dasarnya pakai wadah kaca. Jadi mungkin untuk kayak anak kecil mungkin kayak suka kecicilan gitu takut kesenggol dan pecah. Iya, jadi bisa diganti pakai mika. Kalian tahu mika kan? Mika yang bening. Ya, kalau enggak kayak dikasih resin gitu katanya biar gak gampang pecah. Kalau enggak dilapisin karet atau apa gitu. Berapa watt sih lampu lafalem ini? Tergantung kita pakai. Misal kita kan pakai pompa, jadi ya paling kisaran kayak dua lampu LED atau berapa watt itu. Terima kasih Akif sudah. Tapi Alhamdulillah. Apakah istilah paling beneran apa? enggak dong, itu kayak minyak, terus kayak ada pompa air dari bawah gitu, jadi kayak lava. Terus kenapa warnanya kayak merah? Kasih pewarna makanan. Oh. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ada yang lain barangkali? Puji? Menggunakan pompa kan dalamnya kan ada minyak air atau airnya dan cairan. Nah itu gak takut bocor atau gimana? Kalian udah mikirnya ke depan Apanya? untuk nanggung kalau misalnya ada bocor atau apa? Pompa kan itu kan bukan pompa, water pump, kayak Water pump. dia itu kan ke dalam, jadi nanti di bawah. Yang lain sudah menjawab? Sudah cukup. Terima kasih untuk kelompok
Restu, bagus ya. Tinggal masukan-masukan tadi dicatat. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, yang kalian diskusikan terkait ide inovatif design thinking ini menjadi bahan untuk peluang di masa depan, baik itu mungkin di bidang ekonomi ya atau usaha. Ya, terima kasih. Silakan untuk ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk seksi diskusi sudah selesai. Bagus ya, Bapak lihat inovasi kalian itu luar biasa. Tinggal satu ya, nanti kalian coba teliti kembali itu ya. Barangkali masih ada kelemahan atau perbaikan dalam setiap kekurangan, bisa jadi ya, kekurangan dari setiap produk yang akan kita buat. Misalkan tadi pertanyaan uji takut bocor atau gimana, nah itu harus dilihat. Kemudian dari segi harga nih, kan mayoritas di negeri kita itu kebanyakan dari menengah ke bawah itu seperti apa tuh? Apakah bisa nggak kira-kira dengan harga yang telah kalian sampaikan, bisa nggak ya kira-kira orang-orang tersebut bisa membeli atau tertarik terhadap barang-barang kita? Tuh ya, coba dipertimbangkan nanti. Sudah keren-keren, tinggal realisasinya berbentuk barang yang jadi ya. Oke. Nah, terima kasih. Untuk berikutnya, Bapak perlihatkan terkait refleksi ya. Kalian silakan scan barcode berikut ini untuk mencari atau untuk menyampaikan refleksi terkait pertama apa yang sudah kalian dapat selama pembelajaran hari ini, kemudian masukan bagi teman-teman yang masih ada kekurangan terkait pembelajaran hari ini. Apa sih kira-kira harus seperti apa sih pertemuan berikutnya agar lebih menarik lagi? Sudah mengisi semuanya? Ya. Baik. Bagi yang mau menyampaikan refleksi hari ini, siapa? Aku. Oh iya, Restu silakan. Silakan buat Restu. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan refleksi kali ini. Jadi refleksi yang saya dapatkan dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang ternyata banyak sekali nih produk-produk yang belum ada di pasaran yang sebenarnya itu berpotensi sekali dan juga dapat membantu umat manusia juga gitu, dapat meningkatkan hal-hal yang tadinya kurang di masyarakat dapat kita ini kan. Dan juga dengan pembelajaran ini kami mendapatkan tentang pentingnya kita untuk bekerja sama, untuk untuk menuangkan ide-ide, dan juga kami juga di sini belajar tentang untuk menyatukan semua ide yang ada dari kelompok kami menjadi satu ide yang dituangkan kepada produk kami gitu. Dan terus buat pembelajaran kali ini bagus banget, gurunya tuh mantap pisan. Terus nggak ada masukan buat aku mah, udah bagus pembelajarannya. Dan saya harap juga di pembelajaran selanjutnya lagi lebih ditingkatkan dan juga biar lebih seru lagi gitu. Sekian itu dia refleksi dari saya. Ya, terima kasih buat Restu. Ya, luar biasa untuk refleksi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita yang akan menjalankan peluang-peluang usaha di masa yang akan datang. Ya, Bapak harap Bapak juga bercita-cita agar kalian itu semuanya sukses, pertama. Yang kedua, membanggakan dari pihak sekolah, guru, ataupun orang tua. Ya, khususnya bagi diri kita sendiri untuk meningkatkan kualitas kita. Buat siapa? Buat masyarakat Indonesia gitu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin begitu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa berjalan dengan lancar untuk
lanjutan materi berikutnya. Ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.